Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulun Nur Indasari dari Manajemen Pendidikan Islam 1B dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unsyber Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan saya ingin membuat video ini yaitu ingin memaparkan makalah yang berjudul Klasifikasi hadis berdasarkan penyandarannya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi hadis. Ayo kita simak videonya. Yang pertama yaitu ada pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi menurut istilah bisa disebut juga sebagai hadis ilahi dan hadis rabbani. Menurut istilah, sesuatu yang dikabarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui ilham atau mimpinya, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan maknanya dari ilham atau ilmunya itu menggunakan kata-katanya sendiri. Katakan bahwa hadis qudsi ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya dengan kata-katanya sendiri dan mendarahkannya kepada Allah SWT. Kata lain, hadis qudsi adalah makna yang berasal dari Allah SWT dan lafalnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kedua yaitu ada hadis rabbani. Menurut istilah, pengertian hadis rabbani ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan maupun sifat, dapat dikatakan hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi adalah segala ucapan, perbuatan, dan perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang praktik hukum dan ajaran agama yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Hadis nabawi dianggap sebagai pedoman hidup yang sangat penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah dan hubungan sosial. Hadis rabbani terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama hadis sahih dan yang kedua hadis dhaif. Hadis sahih, hadis yang dianggap sahih karena memenuhi kriteria yang tertentu seperti kesahihan sanad atau rawinya dan matan, yaitu isi hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang kedua yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif yang dianggap lemah karena ada kekurangan dalam sanad atau matannya yang membuatnya tidak dapat dijadikan dasar hukum amalan pertama. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.